Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini, yaitu ax kuadrat bx plus c, yaitu sama dengan fx ya. Oke, a nya itu tidak boleh 0 ya, sebab kalau 0 nanti berarti x kuadratnya nggak ada, tinggal bx plus c, jadi fungsi linier ya. Jadi a nya tidak 0, karena tidak 0 berarti bisa a nya positif atau a nya negatif. Kalau A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas, melengkung terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Oke, lalu pengaruh A sudah ya. Sekarang pengaruh B. B itu apa pengaruhnya? B itu berpengaruh terhadap sumbu simetri. Kalau A dan B tandanya sama, maksudnya A-nya positif, B-nya positif, atau A-nya negatif, B-nya juga negatif, maka sumbu simetrinya di sebelah kiri dari sumbu Y, di sebelah kiri atau berat ke kiri. Tuh, kalau yang berat ke kanan atau di sebelah kanan, maka A dan B tandanya beda. Tandanya beda itu bisa A positif, B negatif, atau kebalikannya A negatif, B positif. Lalu sumbu simetri itu diperoleh dari mana? Dari sini. Sumbu simetri itu kan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari fx ya. Maka syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Turunan dari ini kan 2ax plus b. Sehingga b-nya pindah ruas jadi min b, kemudian dibagi 2a. Nah, ini sumbu simetrinya yaitu min b per 2a. Karena ada min maka nanti harus ini ya, kalau sama A dan B-nya sama berarti dia min. Kalau A dan B-nya beda maka dia plus. Plus itu berarti sebelah kanan. Begitu. Lalu C itu apa? C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Sebab kalau X-nya 0, ini kan 0, 0, berarti kan C ya. Berarti X-nya 0, Y-nya C. Berarti melalui 0, C. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, C. Titik puncak itu ya sumbu simetri kan, sumbu simetri dan F dari sumbu simetri itu. Jadi sumbu simetrinya misalkan udah ketemu, misalkan 2, maka 2 nanti disulihkan ke sini, nanti ketemu Y puncaknya. Lalu titik potong terhadap sumbu X ada dua hal. Pertama, dia tidak ada. Itu kalau D-nya 0, D itu yang ini D ini, kalau B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia tidak memotong sumbu X. Baik dia terbuka ke atas, kalau dia terbuka ke atas, ini namanya definite positif. Kalau dia menghadap ke bawah dan tidak memotong sumbu X, namanya definite negatif. Itu kalau D-nya kurang dari 0, tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Lalu kemungkinan kedua adalah ada titik potongnya terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X nanti bisa dicari dengan cara memfaktorkan atau dengan cara rumus ini. Rumus Al-Khawarizmi namanya. Jadi kalau titik potong sumbu X-nya susah, gunakan rumus ini. Kalau bisa difaktorkan, gunakan cara memfaktorkan. Namun rumus ini berlaku umum ya, berlaku umum baik yang bisa difaktorkan maupun yang tidak. Cuman ini agak lama ya. Nah, kalau memfaktorkan bisa, gunakan difaktorkan. Oke, contoh ini susah difaktorkan ya. Kenapa? Karena ini D-nya, nah ini B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 kali A hanya 1, C-nya 4, sehingga nanti 20, akar 20 kan tidak bulat ya. Maka gunakan rumus ini akan lebih mudah dibanding memfaktorkan. Oke, dari sini berarti ini A-nya 1, B-nya 6, C-nya 4 ya. Maka karena A-nya 1 kan positif, maka dia terbuka ke atas. B-nya 6, B-nya 6 berarti A dan B kan tandanya sama. Karena A dan B tandanya sama, maka sumbu simetrinya nanti di sebelah kiri, berat ke kiri. Sumbu simetrinya adalah min B per 2A, min 6 per 2A, hanya 1, sehingga min 3, sumbu simetrinya min 3. Mencari puncaknya tinggal min 3 aja, sulihkan ke sini, min 3 kuadrat, 6 kali min 3 tambah 4, oke hasilnya ini min
5 ya. Min 3 kuadrat kan 9. 6 kali min 3 min 18 tambah 4 adalah min 5. Lanjut, berarti ini puncaknya min 3, min 5. Kemudian C-nya 4, berarti kalau X-nya 0, 0, 0 tambah 4 kan 4. Berarti 0,4 titik potong terhadap sumbu Y. 0,4. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini susah difaktorkan, gunakan rumus yang tadi ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C, hasilnya ini adalah 20. 2A, A-nya kan 1 per 2A. Jadi min 6 plus minus akar 20 per 2. Akar 20 itu kan 20 kan 4 kali 5, berarti akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu 2 ya, berarti 2 akar 5. Dibagi 2, ini jadi min 3, ini jadi akar 5. Oke, min 3 plus minus akar 5. Plus minus itu maksudnya apa? Satunya plus, saya sebut X1. Satunya lagi min, saya sebut X2. Lalu, kalau dihitung kalkulator, kan ini 2, sekian ya akar 5 itu. Sehingga ini hasilnya min 0,75. Sedangkan yang ini hasilnya minus 5,2. Ini titik potong terhadap sumbu X. Sehingga kalau digambar seperti ini, nah ini X1 nya minus 0,75, berapa tadi? Ini minus ini tadi minus 5,2. Ini minus 0,76. Ini kan 0 kan? Ini minus 2, ini minus 4, ini. Nah, ini sumbu simetrinya ya, X sama dengan min 3 tadi. Nah, kemudian puncaknya mana ini? Minus 3, minus 5. Minus 3, ini minus 3, ini minus 5. Nah, ini ada 3 titik, ini sama ini tinggal buat garis melengkung aja. Begitu, ini gambarnya. Oke. Dan sumbu simetrinya kan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari sumbu Y. Ini kan sumbu Y-nya, nah ini sumbu Y, dia di sebelah kiri. Karena A dan B tandanya sama ya, tandanya sama, dia sebelah kiri. Lanjut fungsi linier. Fungsi linier itu nanti akan membentuk garis lurus ya, garis lurus. Garis lurus itu, nah begini bisa naik atau dia bisa turun. Oke, fungsi linier itu rumus umumnya ini, Y sama dengan AX plus B, atau bisa juga Y sama dengan MX plus C ya. Yang di depan X ini disebut gradien, yang mana gradien itu rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kemudian di sini kalau M-nya lebih besar dari 0, maka garisnya itu naik. Kalau M-nya ini kurang dari 0, maka garisnya turun. Kalau M-nya sama dengan 0, tentunya dia ini berarti Y sama dengan A, Y sama dengan B, Y sama dengan C. Dia tidak punya gradien atau gradiennya 0, berarti dia mendatar aja. Sejajar dengan sumbu X, mendatar. Nah, kalau yang kasus ini semakin M-nya semakin besar, maka ini akan semakin terjal. Ibarat kita sedang mendaki sebuah jalan, semakin terjal kalau M-nya semakin besar. Kalau dalam hal ini sedang turun, M-nya semakin negatif, semakin kecil ya, semakin negatif. Misalkan min 3, min 5, min 7 dan seterusnya, maka ini semakin turunnya semakin terjal ya, semakin turun gitu ya, semakin tajam turunannya itu. Nah, ini kalau titik potong sumbu Y itu kan X-nya 0. Kalau X-nya 0 ya udah, berarti ini kan 0. Ini B, berarti Y-nya B. Nah, gitu aja. Kalau titik potong sumbu X-nya sumbu X itu kan Y-nya 0. Y-nya 0 ya udah tinggal dieliminasi aja ya. Ini kalau ini 0, ini pindah ruas jadi min B. Kemudian X-nya sama dengan min B per A. Gitu. Lanjut. Nah, kasus contoh ini berarti M-nya kan 2 ya. M-nya 2. M-nya 2 tentu berarti dia naik ya. Naik. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X-nya kan 0. X-nya 0 berarti ya 0 tambah 1 kan 1. Nah, begitu. Berarti X-nya 0, Y-nya 1.
1. Titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Udah, ini diganti 0 ya. Y-nya 0. Atau ini diganti 0. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal satunya pindah ruas jadi min 1. Boleh nggak nih yang dipindah ruas? Boleh. Dipindah ruas jadi min 2X. Nah, saya kali ini satunya saya pindah ruas jadi min 1. Terus berarti dibagi 2 aja. Min 1 per 2. X-nya, Y-nya 0, X-nya min setengah. Tinggal gambarnya seperti apa? Seperti ini aja. Nah, ini kan min setengah koma 0 di sini, 0,1 di sini. Ada 2 titik, garis saja. Set, jadi garis. Oke. Lalu kasus nomor 2. Kalau seperti ini, M-nya, C-nya nggak ada ya, konstantannya nggak ada. Ini adanya M-nya saja. M-nya 3. 3 kan lebih besar dari 0, berarti dia pasti naik ya, naik. Lebih terjal daripada yang tadi, yang 2. Oke. Lalu titik potong terhadap ini kan sumbu Y ya, sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 3 kali 0, 0. Maka melalui titik 0,0. Titik potong sumbu Y-nya sudah ketemu, yaitu 0,0. Titik potong sumbu Y. Sumbu Y itu kan sumbu X, titik potong sumbu X. Sumbu X itu kan Y-nya 0. Y-nya 0, ke sini aja. Y-nya 0. Tentu X-nya 0 per 3, 0 juga ya, 0 juga, berarti melalui titik 0,0, berarti sama ya. Kalau sama berarti kita baru mempunyai satu titik, tidak bisa dibuat garis. Syarat dibuat garis yang pasti itu harus ada 2 titik ya. Ini baru satu titik, titik berikutnya, nah kita ambil X-nya sembarang, bebas ya, saya pilih 1 di sini. Boleh nggak selain 1? Boleh, boleh saja. Saya ambil X-nya 1, berarti Y-nya 3 kali 1, 3, berarti X-nya 1, Y-nya 3, 1,3. Sekarang sudah ada 2 titik, yaitu titik 0,0 dan 1,3. Kita buat garisnya. 0,0 itu di sini disebut juga titik O, pusat koordinat. 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Udah, buat garis saja. Seret, begitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.